Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, ya, Bapak Ibu Guru, Pak Adi, Pak Satpam, ya, anak-anak semuanya. Di pagi hari ini kita akan bekerja bersama untuk mengadakan pembuatan pupuk, ya. Pembuatan apa, anak-anak? Pupuk yang kita buat namanya pupuk apa? Kompos. Coba kalian tahu, pupuk kompos itu pupuk yang bahannya dari apa? Dari daun-daunan, ya. Nah, hari ini kita akan membuat pupuk kompos yang bahan bakunya adalah dari daun-daun kering. Dimana daun kering ini kita dapatkan dari halaman sekolah kita. Kebetulan sekolah kita rindang, ya, banyak pohon yang rindang, banyak pohon besar, sehingga daunnya sama berguguran tadi. Sehingga daunnya sama berguguran, Pak Mip. Sehingga apa? Daun-daun ini, tidak apa-apa Pak Mip. Daunnya berguguran ini kita fungsikan. Ya, setiap hari, setiap pagi kita sapu kan? Oleh Pak Pri, oleh Pak Satpam, oleh kalian semua untuk membersihkan halaman. Lah, kumpulan-kumpulan daripada daun kering ini jangan dibuang begitu saja. Karena daun kering ini bermanfaat bagi kita. Khususnya kita buat apa? Pupuk. Pupuk apa namanya? Kompos. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat pupuk kompos. Nanti tolong apa yang disampaikan Pak Adi, Pak Syukur atau Pak Satpam diindahkan, didengarkan, ya, pesan-pesannya apa, bagaimana caranya, langkah-langkahnya dan seterusnya. Harapannya mulai hari ini kalau kalian belum mengenal pupuk kompos, paling tidak hari ini sudah mulai mengenal apa yang namanya pupuk kompos. Yang kedua, harapannya di hari ini kalian semua bisa membuat pupuk kompos sendiri. Ya, pupuk kompos sendiri bisa dibuat sendiri tanpa harus beli. Nah, besok setelah pulang ke rumahnya masing-masing, kalian bisa cerita ke bapak ibu kita, ke adik kita, ke kakak kita, ke teman-teman kita, bahwa kalian juga sudah bisa membuat pupuk kompos, dan harapannya lagi di rumah juga bisa membuat pupuk kompos seperti ini. Siap anak-anak? Ya. Oke, langkah-langkahnya yang harus kalian perhatikan adalah satu, dengarkan ini ya. Kita kumpulkan sampah-sampah yang bahannya dari daun. Pokoknya intinya anggaran nek sampah sing bahannya saka daun kumpulnya jadi siji. Nah biasanya berarti ya kalau kita membersihkan halaman itu kan campuran, ya ono plastike, ya ono karete, ya kan ya, ya ada material kayu, batu dan seterusnya. Lah yang sudah kamu lakukan tadi, sampean semua sudah memilih mana yang sampah daun sudah dikumpulkan jadi satu seperti ini, kemudian yang plastik sudah dikumpulkan di belakang sana, yang kayu potong-potong dan batu-batuan juga sudah dibuang di sana. Jadi ini sudah murni bahan ini dari sampah-sampah yang berbahan dari daun. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah daun sebagai bahan bakunya. Yang kedua, jangan lupa supaya menjadi pupuk kompos itu harus kita namanya fermentasi atau diragi atau disulap supaya memunculkan mikroba kecil yang bisa menghancurkan material ini. Ini kalau sudah difermentasi bisa hancur anak-anak. Ya Pak ya? Bisa hancur. Nah, apa yang harus kita gunakan untuk memfermentasi? Ada dua hal yang harus bagi versi kita tadi ya. Nah, versi kita. Yang ini namanya apa tadi? M4 anak ini ya. Nah, ini M4. Probiotiknya ini. Ini probiotik. Sini. Atau peragian atau ini kan peragian. Dan nanti dicampur dengan yang ini. Ya. Gulanya. Oke. Gunakan kata tebu ya. Betul. Jadi M4 sebagai pemancing mikroba. Tetapi dia tidak bekerja maksimal kalau tidak digandengi. Makanya butuh gandengan. Ya gitu ya. Nek dhewe gak iso lagi muncul mikroba kecil. Harus digandengi. Gandengannya adalah tetes tebu. Ya sudah disiapkan tadi, tetes tebu. Atau kalau sulit bisa gula ya. Ambil gula di dapur. Nah, ini bisa. Jadi satu E4, yang kedua tetes tebu. Nek gak enak tetes tebu, gula pasir bisa. Gula merah bisa. Gula batu bisa. Gula aren bisa. Pokoknya intinya legi-leginan. Pak, saya tidak bisa beli M4, saya tidak bisa beli molase. Ini namanya molase, anak. Molase. Tetes tebu ini molase. Tanpa ini, ya Pak Di ya, banyak sekali bahan yang bisa gunakan untuk fermentasi pupuk. Apa contohnya Pak Di? Bisa menggunakan itu apa namanya nasi basi. Nah, bumbu itu kan kalau pagi kan basi dia, itu bisa dibuat ini pengganti ini. Atau bisa juga dengan terasi dicampur dengan gula bisa.
Jadi tidak mengeluarkan biaya. Jadi tanpa beli juga bisa. Dan memanfaatkan barang limbah. Contoh apa tadi? Nasi basi atau kelebihan nasi pada waktu Bunda atau Mama masak kok lebih, itu jangan dibuang. Tapi apa? Kita tahan 1 hari 1 malam. Kalau sudah muncul jamur putih-putih itu ya, nanti akan muncul jamurnya. Ya biasa orang sebut sego mambu. Lah, nasi mambu itulah nanti kita gunakan untuk fermentasi. Caranya sama nanti. Paham ya Nana ya? Jadi hari ini tetapi tidak pakai itu. Hari ini kita menggunakan EM4 dan tetes tebu. Pomo gak tetes tebu apa yang digunakan? Gula. Nek gak EM4 apa yang digunakan mau? Nasi basi. Biasanya Mas Pur, tidak ada rotan akar pun bisa. Nah, itu muncul peribahasanya. Tidak ada rotan akar pun bisa. Artinya tidak ada yang utama. Mungkin apa ya solusi lain menggunakan hal-hal yang lain masih bisa. Banyak kalau untuk fermentasi. Bahkan air itu saja juga bisa. Ya. Terus bagaimana caranya? Gini. Cara yang kita gunakan karena tempatnya ini di sekolah ya, kita tidak harus menghaluskan ini. Cukup ya seadanya saja. Nah, mestinya harus dicacah. Ya. Harus dicacah. Fungsinya apa? Dicacah atau dihaluskan untuk mempermudah mematangnya daripada sampah yang dipermen itu. Tidak apa-apa. Gini ya. Nah, fermentasinya seperti ini karena ini satu undukan segini, kurang lebihnya kita siapkan air bersih atau air biasa kurang lebih 1 ember tadi ya. Air biasa ini sebagai medianya nanti. Ini medianya. Apa medianya? Arti media itu sebagai tempat untuk memperbanyak mikroba yang dihasilkan dari 2 unsur ini. Ini kita siapkan kurang lebih 8 liter lah kalau ini ukurannya. Ini 8 liter kurang lebihnya. Nah, kalau 8 liter sampai 10 liter, mungkin dikasih berapa berarti naik? 4? Ya. Kurang? 5 lah, Pak. 5 ya? 5. Kita kasih 5. Cepat. Supaya cepat matang untuk memfermentasi. Bisa dipahami Nana ya? Ya. Yang pertama tadi siapkan apa? Sampah. Yang kedua, ini Pak Satpam. Sampah tapi sampah yang apa namanya? Belakangnya Pak, belakangnya Nana. Kasih tempatnya. Ya. Sampah tapi sampah daun loh ya. Sampah daun apa tadi? Kering kebetulan. Terus kita siapkan air, kita siapkan 2 hal ini, EM4 dan molase atau tetes tebu. Presentasinya kita kasih 5 karena ini undukannya banyak. Ya, kita 5 tutup. Nek, mestinya standarnya 4, tapi ini karena daunnya utuh-utuh ya, jadi kita kasih 5. Dan kita Pak sebenarnya bisa memperbanyak Pak ya. Ini hanya tutorial aja ya. Ya, betul. 1. Ya, nanti bisa diterapkan di rumah nih ya. 2, terus tadi sambil memberi pesan. Ya, kalau ayahmu, ibumu punya tanaman di rumah, ya Pak ya, kan nggak usah beli pupuk, tapi ya kamu bisa buat seperti ini. Dan aplikasikan dalam tanaman itu. 5 ini sudah ya. Matang yang ukuran. Ini tidak racun anak-anak. Tangan kita, kulit kita nyentuh larutan ini tidak apa-apa. Yang penting nanti cuci tangan kalau sudah selesai ya. Yang ini juga kita kasih 5. 1. Ingat, gula pun bisa ya. Kalau nggak punya ini gula bisa. Ini namanya molase. Biasa orang bilang tetes tebu. Harganya murah. Ini dijual di toko-toko pertanian. Insya Allah harganya 12.000 hari ini. 1,5 liter ini. Oke, cukup. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, guys. Nanti kamu cuci tangan Pak. Dicuci tangan. Ini jadi anak-anak ya, anak-anak hebat itu. Wah, luar biasa. Peduli. Betul tadi. Karena sampah itu merupakan apa wah, ya? Ladang. Orang memandang sampah itu sebelah mata dan musuh, tapi kita enggak. Justru sampah ini merupakan teman kita. Ketika kita bisa memanfaatkan menjadi barang yang berharga. Ya, jadi pupuk dan kita tidak usah beli pupuk pabrikan.
Kita tidak usah Ingat, beli anak-anak, pupuk. pupuk ini adalah ramah lingkungan Mas Budi ya. Betul. Ini ramah lingkungan. Bukan tidak mengandung apa namanya kimia, bukan kimia. Ini netral dari kimia. Pupuk organik namanya. Namanya pupuk organik. Jadi Bahan bakunya dari sampah. Nama resmi pupuknya adalah pupuk apa tadi? Kompos. Pupuk kompos mengandung organik. Artinya organik tidak ada racunnya. Siapa? ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ayo mari kita aplikasikan. Nah, ini ya setelah dicampur jadi satu ember air ini kurang lebih 10 liter lah. Kita kasih 5 tutup E4, kita kasih 5 tutup tetes tebu atau molase, kemudian kita aduk jadi satu. Kalau sudah betul-betul homogen bercampur seperti ini, bisa dilihat warnanya sudah berbeda ya. Dan ini harum baunya anak-anak. Ini tidak busuk, tidak berbau, tapi baunya harum. Berbau harum ini. Jadi jangan jijik dengan seperti ini. Nah, setelah dicampur seperti ini, langkah berikutnya gundukan sampah yang bahannya dari daun kering ini harus terbasahi semua. Bagaimana caranya ya? Kita siram boleh, pakai gember boleh tadi ya, atau dipercikkan pakai jari-jari atau tangan kita juga boleh. Bisa dipahami? Nah, nanti kita coba Pak Syukur dahului, setelah itu mencoba kalian. Ya, yang jelas nanti Pak Syukur memercikkan begini sampai yang mengaduk. Siap? Siap ya? Nah, ini langkah berikutnya adalah mengaplikasikan campuran daripada E4 dan probiotik ke sampah yang sudah kita siapkan. Nah, dibolak-balik ya. Pelan-pelan saja. Gini enak ini tadi. Pembelajaran. Pak, bagaimana kalau sampahnya banyak? Nah, ya kita harus pakai alat. Misalnya apa? Sekrop. Ya, ya tadi ya. Bisa kan sekrop atau mungkin cangkul. Cukup. Pelan-pelan aja tujuannya. Jongkok aja, Mbak. Kita butuh ya. Terutama laki-laki ini juga setelah kamu dewasa, kamu bisa membuat seperti ini. Nggak usah beli. Ya kan? Ya. Dari bawah, Fred. Ya Pak Di. Pak Satpam sekarang kita coba Pak Satpam. Diaduk dari sana Pak Satpam. Di sela-selanya Zaki Pak Satpam. Nah, coba kasih lokasi tempat. Satpam mau tampil. Satpam mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Nah, Satpam merah. Sampah organik. Buat dari kejauhan ini. Mundur anak Ayu mundur, anak ganteng mundur. Ini sudah Pak Satpam saja. Ayo Pak Satpam. Penuh, Pak Satpam. Harus terurai semua, harus apa? Nah, semua. Kalau ada batu, kayu-kayu, ya material atau selainnya disisihkan. Mungkin karet, mungkin plastik diambil. Karena plastik. Kamu naik dewasa, kan penting gak ya? Betul. Penting ini. Kamu punya tanaman apa ya? Bingung mencari pupuk, ya gak punya uang katakan ya. Seperti ini. Padi juga. Yang sini Pak Satpam. Ya, fermentasinya untuk presentasi kebasahannya antara 60 sampai 70% ya Pak Di ya? Ya. Jadi 60 sampai 70%. Udah, ya. Kebasahannya daripada sampah ini. Kayak ini sudah cukup berarti. Nah, anak-anak, setelah ini dianggap cukup, ya sudah homogen, sudah bercampur dan basah semua. Presentasi kebasahan daripada sampah kita antara 60 sampai 70% kebasahannya. Ya. Seperti ini anak-anak. Bisa anak-anak memasukkan, sisakan Pak Satpam. Coba yang putra 2 anak memasukkan sampah ke tong. Jangan mundur ke sana Pak Satpam. Ke sana lah Pak Satpam. Pak Satpam, biar anak-anak Pak Satpam. Nah. Oke, lah seperti ini. Jadi anak-anak harus bisa ya. Ini langkah keberapa? Mungkin ketiga atau keempat tadi. Intinya setelah dicampur dengan air yang sudah mengandung molase, kemudian sampah yang sudah bercampur ini dimasukkan ke tong sampah. Tong ini hanya sebagai prasyarat.
Aku balik apa? Ya. Bis, ambil sapu. Jadi hari ini kita menggunakan penampungan atau tempat fermentasi tong sampah bekas. Andaikan tidak ada tong sampah bekas, boleh ya, boleh. Plastik boleh, ya, dimasukkan ke karung juga boleh. Kemudian dialasi tikar lipat yang bekas itu juga boleh. Penting kedap udah. Ya, yang penting itu nanti harus kita tutup. Mungkin ada spanduk-spanduk yang sudah rusak bisa digunakan untuk sebagai alasnya atau pembungkusnya. Nah, jadi yang jelas seperti ini. Bisa karung ya. Bisa karung kita gunakan. Bentar. Nah, setelah dianggap masuk semua, Pak Satpam, belum Pak Mas Satpam. Nah, setelah dianggap cukup dan masuk semua, ya, kita akan menyisakan air campuran ini E4 dengan molase ini kita gunakan untuk penyiraman terakhir. Nah, setelah di sini langkah berikutnya berarti ditutup. Nanti kita tutup rapat. Bisa plastik ya. Usahakan kedap udara. Sampah yang sudah kita fermentasi tadi, ya kan, harus kita timbun. Nah, penimbunannya itu banyak sekali cara yang kita gunakan. Bisa kita masukkan dalam tong seperti apa yang kita lakukan ini, ya. Bisa kita masukkan ke dalam sak, ya. Bisa kita timbun kemudian kita tutup terpal atau kita tutup plastik, apapun bentuknya. Yang penting nanti tujuannya ditutup dan dirapatkan, dirapeti. Ya, usahakan setelah ditimbun seperti ini ditempatkan di tempat yang teduh, tidak boleh kena sinar matahari langsung, ya Pak ya. Nah, kemudian setelah berjalan kurang lebih 3-4 hari sampai 5 hari atau 6 hari, ini bisa dibolak-balik. Katakan durasi 5 hari atau 1 minggu lah katakan ya Pak ya. 1 minggu kita balik. Jadi bahan organik ini kita balik yang awalnya di atas seperti ini, ya. 1 minggu ke depan kita coba alihkan, ya, kita balik. Nah, cara membaliknya juga ada cara kalau kita ingin tahu dan bisa. Misalnya, misalnya saja, kalau ini ada tutupnya, nah, kita tinggal balik aja, yang bawah jadi atas. Jangan sampai tumpah lebih ya, karena ini membutuhkan waktu. Sampah yang kita fermentasi membutuhkan waktu sampai jadi. Betul. Jadi ini kita balik saja kalau ini ada tutupnya. Makanya kita cari tutup. Tujuan kita besok kalau sudah ada sak yang menutup ini, Pak Satpam sudah ngambil. Kita tidak usah ngaduk. Yang atas kita taruh di bawah ya Pak Di. Yang bawah kita taruh di atas, nggak usah. Cukup. Ayo bareng-bareng 2 anak cukup diangkat. Yang bawah alasnya jadi tutupnya, yang tutup jadi alasnya. Makan waktu berapa hari? Katakan 1 minggu. 1 minggu ke depan kita balik lagi. 1 minggu ke depan kita balik lagi. Insya Allah kurang lebih 1 bulan ya. Fermentasi pupuk yang bahannya dari daun kering ini sudah hancur, berkeping-keping dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman kita. Kalau sudah diaplikasikan ke tanaman kita, insya Allah tanaman kita menjadi subur. Bisa dipahami? Oke, jadi sekali lagi sambil menunggu Pak Satpam. Nah, itu Pak Satpam sudah datang. Nah, yang pertama tadi kita siapkan sampahnya. Yang kedua, probiotiknya namanya apa tadi? EM4 sama apa? Apa Bisma? Artinya? Ini apa, Pak? Kalau dia EM4 sama kok ini Pak? tes tebu. Apa gula ya? Tali ya Bang. Tali Pak Suram. Oke. Darah ya. Paham tak kayak gini? Ya. Paham tak? Bisa bola balik. Enggak apa-apa. Ya. Tinggal tali Ya. ya. Jadi ya, Apa? sampah daun kering. Hari ini daun kering loh. Besok daun basah. Nah, hari ini daun kering. Terus prebiotiknya yaitu ada 2 apa tadi? EM4 sama tetes tebu. Terus dicampur, diaduk yang sudah kamu perhatikan tadi dan bisa insya Allah tadi mudah kok. Nah, setelah dicampur dan kemudian dimasukkan dalam sebuah tong. Kalau tidak punya tong bisa dimasukkan di sini loh anak-anak. Bisa rapatnya. Ya, paham?
sak atau karung ini bisa digunakan untuk menyimpan sampah yang sudah kita fermentasi. Jadi karena kita punya tong, masukkan aja ke tong. Cuma syaratnya tetap kita tutup. Untuk menutup tidak harus ruwet pet enggak. Karena tong ini tong bekas berarti ya. Kan ada yang sudah lubang dan ada yang sudah pecah, enggak apa-apa. Artinya tidak harus kedap udara. Tapi yang penting tutup. Tujuannya yaitu tadi kelembapannya sampah yang ada di dalam itu supaya terkontrol, stabil. Kalau lembab, insya Allah cepat terurai ya mikroba yang ada di sampah, dan akhirnya sampah yang awalnya besar-besar, lebar-lebar akan menjadi hancur, menjadi lapuk. Cukup? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup ya? Ini nanti setelah ini kita tali. Kita tali. Setelah kita tali, kita simpan di mana? Tuh talinya datang itu. Ini satpam yang luar biasa, cerdas nih. Cerdas. Yang disuruh jangan Tali, ya. tali serapet ta. Mergo sesuk karek balik ngene. Nah, bener. Anak-anak ben nang kono, iki di video, video. Nggih. Siap. Ya. Iya, Pak. Masuk YouTube lagi. Iya, Pak. Masuk YouTube Ayo dibantu. Ini didiamkan nanti sampai kurang lebih 1 bulan ya. Setelah itu dibuka ya, sudah jadi pupuk kompos ya. Nah, ini adalah pembelajaran yang luar biasa Pak Syukur pada anak-anak didik kita. Kita belajar membuat pupuk yang gratis, yaitu terbuat dari daun-daun kering. Besok mungkin bisa membuat kompos dari daun basah. Ini anak hebat. Karena apa anak? Sekarang ini orang itu tidak peduli dengan sampah. Bahkan kalau banyak orang itu melihat sampah itu jijik dan sebelah mata ya. Tapi kita tidak. Selama kita cinta dengan sampah, sampah itu akan menguntungkan kita. Kita buat menjadi sampah kompos ya. Buat pupuk tanaman kita. Ketika di rumah ibu kamu, mama kamu ya, bapak kamu tanam sayuran apa saja ya, Anda punya pupuk, mudah. Kamu ajak membuat kompos ini ya. Nggak usah beli pabrik ya, nggak usah biaya. Bahkan ini kalau saat boleh mengatakan ini nol biayanya ini. Kenapa? Tadi kan Pak Syukur menggunakan probiotik dari EM4 dan rasa tebu. Kamu bisa menggunakan yang lain, yaitu tadi penggantinya. Bisa menggunakan tadi yaitu nasi yang sudah basi ya, kemudian campur dengan gula ya, tinggal mengambil gula dari dapur bisa, kemudian kita aplikasikan kepada daun-daun yang sudah kita siapkan ya. Ini makasih Pak Syukur, terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi anak-anak yang hebat. Besok anak-anak ini peduli tentang sampah ya. Nah, ini langsung simpan tempat teduh, jangan sampai kena sinar matahari. Kenapa? Supaya berangkat berapa? Ayo, langsung simpan teduh. Nah, udah kita amankan sampai kurang lebih 1 bulan. Terima kasih Pak Syukur atas pembelajarannya sehingga kita bisa tahu tentang sampah organik. Di jalan sampah ini saya bisa tahu cara membuat pupuk organik. Yang bahannya dari daun kering atau basah? Kering. Dan sampah ini